Honda Brio milik Billy, pasang peredam dan pindah audio dari Honda Civic pindah ke Honda Brio ini. Ini hasil pemasangannya peredam, guys. Bagian pintu depan sebelah kanan. Tulang-tulang, pentolan-pentolan baut sangat jelas terlihat, benar-benar mengikuti bentuk bodi mobilnya. Ini speakernya menggunakan nilai. Bagian pintu belakang, bagian sebelah kiri, pintu depan sebelah kanan. Di bodi Brio setelah ditelanjangi kondisinya seperti ini, guys. Belakang tanpa peredam sama sekali. Peredam hanya ada di bagian sini sama depan itu aja. Atap juga sudah dibongkar. Ya, pemasangan proses dulu ya. Ini, guys, ini peredam orinya mobil ini yang sekian ini. Ini peredam diesel yang saya panaskan sampai melepuh. Tapi kalau kita masang enggak sampai melepuh ya, guys. Karena nanti setelah panas kita akan pelurut seperti kita pijet spa. Kalau sampai melepuh gini tangannya nggak kuat, guys. Kalau pakai roll itu aspalnya ini nempel di rollnya kalau sampai melepuh gini. Jadi matangnya nggak seperti kalau pabrikan mobil manasin, biar kita bisa ngerol atau dipurut. Jadi ini kalau kita manasinya sampai melepuh, ini jadinya sama persis, guys. Karena kalau di mobil pabrikan mobil itu dia nggak dirol. Jadi ini memang benar-benar dipanasin gitu sampai dia melepuh, itu dia ngikutin bentuk bodi mobilnya sendiri. Jadi satu-satunya peredam yang persis dengan bawaan mobil itu ya diesel ini, guys. Dan ini kalau kita buka mobil walaupun sudah 20 tahun bentuknya tidak berubah, dia tetap merekat, keras seperti batu ini ya. Jadi tidak ada yang lengket-lengket di karpet. Kalau rubber butil kita masih belum yakin dia kalau kena umur 10 tahun 15 tahun itu rubbernya itu masih kenyal. Dia mungkin sudah mengering kena cuaca ya, kena panas, kena hujan. Itu nanti kalau sudah mengering dia rekatnya pasti nggak bisa tetap merekat seperti ini. Jadi kalau
ingin pemasangan peredam yang sekali pasang untuk seumur hidup, pakai Vissel guys. Cuma pemasangannya harus benar. Nah itu banyak si bengkel yang nggak telaten untuk pasang peredam Vissel ini. Ini pemilik mobil ini, si Billy, dulu waktu pakai Civic, dia beli second Civicnya, sudah terpasang peredam merek Automat, nggak apa-apa ya saya sebut mereknya ya. Itu pemasangannya nggak bener dan dipakai berapa tahun dia sudah kering. Kalau ini kering tapi nggak getas guys, dia seperti batu. Kalau Automat itu dia terus pecah-pecah, ininya dia bisa pecah-pecah sendiri. Nah waktu itu dia waktu pasang audio dibuka, dia minta Om, Mbok ini tolong peredamnya mau tak ganti Vissel. Saya nggak sanggup guys. Ini jadi gini, customer sebaiknya kalau dananya ada, pasang sekali yang bagus untuk seumur hidup. Walaupun mobilnya nggak dipakai seumur hidup, tapi itu awet sampai ini kita garansinya kalau Vissel seumur hidup ya guys. Cuma saya garansi selama mobil itu masih dipakai si customer. Buat apa saya garansi kalau mobil sudah dipakai 10 tahun dia sudah pindah ke lain tangan. Jadi waktu itu saya nggak sanggup karena gini guys, peredam ini kalau sudah nempel baik aspal atau rubber butil itu bersihnya susah guys. Jadi ini saya ibaratkan gini, customer andai kata pasang keramik, keramiknya bagus, pemasangannya jelek, dilihat pasti nggak enak, pasti risih, pasti nyesel. Andai kata dia masangnya ini gunjing ya, ada yang tinggi sebelahnya tinggi, sebelahnya rendah, natnya nggak rata, dilihat ini menceng-menceng, pasti risih. Nah itu si tukang itu untuk bongkar keramik ganti itu ya mungkin mau dengan jasa ongkos yang lebih tinggi, akhirnya buang guys. Jadi saran kalau ada spare dana, pasang sekalian yang bagus dengan pemasangan yang benar. Itu jadi sekali pasang selesai. Kalau rubber butil itu karena saya orangnya itu sebenarnya risinan ya, risian. Itu saya umpamakan seperti kita pakai karpet mie, tahu ya guys, karpet dasar mie, karpet mie itu loh. Saya mengumpamakan seperti itu tuh, jadi karpet mie itu permukaan kita lihat selalu bersih, tapi dia debu kotoran itu dia masuk di dalam, kelihatannya bersih tapi waktu kita nyuci itu wah, dalam karpet mie itu debu kotorannya banyak sekali. Nah kalau rubber butil itu saya umpamakan seperti itu guys. Jadi di dalam mobil itu ada barang yang kenyil-kenyil, kayak rubber butil yang bentuknya enggak solid, enggak kering seperti ini ya guys. Dia itu saya umpamakan seperti, ya maaf, seperti kotoran karena saya risih ya.
risih. Itu kalau aluminiumnya foilnya itu dilepas, itu tuh seperti kotoran, belenyek-belenyek kayak dodol yang berada di dalam mobil kita. Terus waktu mobil ini kita mungkin kalau bagian lantai kita injek-injek ya, keluar masuk kita injek-injek. Ini kalau diinjek kan nggak berubah bentuk nih. Kalau rubber butil itu berubah bentuk guys. Jadi yang sebelah sini yang permukaan tinggi itu kalau kita injak rubber butilnya, dia akan lari ke kanan ke kiri, jadi dia nggak rata. Nanti akhirnya kalau mobil sudah lama dipakai, bagian yang tinggi gini nih pasti tipis, rubber butilnya pasti jumlahnya makin sedikit karena dia sebagian lari, cuma berlapis aluminium foil aja. Nah itu tingkat peredamannya pasti berkurang. Itu kalau untuk lantai. Mungkin kalau untuk dinding itu nggak masalah ya. Terus karena ini pemasangannya susah, tidak semua bengkel mau pasang ya. Nanti bengkel lain akan beralasan dengan wah jelek itu, si aspal itu jelek, bau. Enggak, ini sama sekali tidak bau karena di mobil asli aja dia pakainya ini. Saya tidak sama sekali tidak di endorse dari merek tersebut ya, saya cuma sebagai bengkel yang perfeksionis saja ya. Ini belum jadi semua guys, cuma saya memberi contoh. Ini jadinya sama persis dengan bawaan mobil. Perbedaan suaranya setelah dipasang peredam aspal bagian pintu seperti ini guys, bagian yang belum diperedam. Ini benar-benar kokoh seperti tembok. Jadi kalau salah pemasangan dari awal, andai kata kita mau ganti ini dengan diesel, saya nggak sanggup guys, karena membersihkan itu setengah mati. Tapi kalau pasangan saya garansi sesulit apapun akan saya benarkan. Saya peredam aspal pasang, peredam rubber butil, saya masangnya lebih senang karena lebih gampang. Tapi kalau bengkel yang biasa pasang peredam rubber butil, belum tentu mau untuk pasang peredam aspal. Mungkin dengan alasan ya itu tadi, peredam aspal kurang bagus. Benar-benar mengikuti bentuk bodi mobil. Jadi kita waktu buka mobil itu ya, ini bentuk lantainya itu ya seperti ini. Tapi kalau peredam rubber butil dia nggak rapi seperti ini, nggak kelihatan guys, karena dia ada aluminium foil yang mengkilap, itu kan menutup kekurangan-kekurangan. Hasil peredamannya seperti ini guys. Bagian bawah konsol juga rapat. Untuk bagian depan kita masukkan sampai sebisa mungkin.
plafonnya. Dijamin puas guys. Ini tinggal nanti bagian yang lambung atas kita pakai rubber butil. Nanti bagian sini kita pakai rubber butil guys, karena nggak bisa memanaskan. Nah, cuma kurang tinggal tuh kecil sama ini bagian atas tepong sama pintu bagasi. Kelihatan stiff, kenceng. Tes hasil peredaman ini di jalan yang seperti jalan tol ini bergelombang. Bibil, hasilnya bibil. Seperti naik Mercy. seri A kelas. Anu ya, kacek banget ya, ngefek banget ya. Banget pol. Enak banget. Nah, ya. Lantai ini apalagi pengaruh banget lah. Pengaruh. Ini tanpa apa peredam fender luar aja wis lumayan enak ya. Sudah enggak komplain lah ya, betul. Puas, sangat puas lah kalau ini lah. Ini puas banget. Kalau posisi jalan 40 kilometer 40 ya, jalan 40 ya, kecepatan 40. Nggak ada bunyi-bunyi, rapat banget. Ini kalau di tol ya wis enggak komplain ya. Jalan di tol tenang sekali suaranya. Ini kalau posisi jendela dibuka, suaranya seperti ini. Tenang banget, antep mobilnya juga antep. Mobilnya tambah antep ya. Enak. Mobilnya sudah kedap, sekarang tinggal menikmati audionya. Sini sama sekali enggak terdengar suara luar. Tidak terdengar. Ya Bil, ini pakai DSPM ya Bil. Ya overall puas lah dengan harga yang didapat sama kualitasnya. Istilahnya nggak malu-maluin lah, cukup lah sekarang lah. Ya, dulu ya memang powerfulnya berkurang ya. Kemarin kemarin kan pakai DSP sendiri sama sebelumnya pakai 701 sama power DLS CC44. Ya berkurang, cuman sekarang ya kita ngomongin lebih ringkasnya aja, praktis, simple, di bawah jok nggak banyak kabel, masangnya cepat, nggak harus berminggu-minggu ninggal. Ya benar. Pilarnya juga udah cepat, sekarang PNP semua, ya. Bikinnya cepat, kualitasnya juga udah nggak bisa bedain lah, sebenarnya lah 11-12 lah kalau dibenerin didengerin bener-bener 11-12 lah, mirip lah, nggak bisa lah dibandingin lah gitu. Cuman ya puas lah sekarang dengan DSP, kualitas sekarang udah berbeda jauh dengan 3-4 tahun yang lalu. Ya. Jauh. Sekarang ngerjain mobil Trinway ini paling lama cuma 3 hari ya. Paling cuma bikin pilarnya aja yang lama ya. Ini kalau Bil ini dari dulu sudah pengen Visel nih, zaman Civicnya saya suruh ganti Visel, saya nggak mau. Akhirnya sekarang nyoba peredam Visel ya, full Visel satu mobil.
aksesornya buat ngedrive subwoofer aja menurut Ya, saya sudah cukup ya, lumayan sangat ya. cukup, lumayan lah. Tapi submu W23 kan nggak butuh forward, Ya, gede banget. iya sih. Bener. Tapi udah cukup lah. Emang alirannya emang SQ, nggak usah kenceng-kencengan, enak sekali. Ini kalau langganan saya satu ini telinganya agak agak pinter, jadi settingnya juga mesti harus lebih teliti ini. Kalau enggak rewill ini. Enak kalau ini, puas lah. Puas, dah tinggal menikmati buat daily driver. Enak kalau. Jadi memang harusnya itu kalau beli mobil baru pertama peredam, kalau ada dananya pertama kali peredam. Betul. Jadi biar kita bisa menikmati nyamannya mobil itu lama. Ya. Kalau kita beli mobil sudah dipakai 3-4 tahun, pasang nanti 1 tahun 2 tahun dijual kan sayang. Karena peredam itu nggak bisa dilepas. Ya. Beda kalau audio kita mungkin pasang kebetulan 1 tahun dilepas, 1 tahun mobilnya dijual, dilepas, dipindah di mobil baru bisa. Ya. Kalau peredam nggak bisa. Jadi pokoknya baru dari dealer keluar grace langsung peredam full. Jangan nanggung. Nggak pengen rubber butil? Tidak, udah cukup lah. Dari bahannya aja sudah kelihatan lah kualitasnya lah. Kalau memang mau main peredam ya percayain ke aspal aja. Dan lagi ini tanpa peredam foam, ini cuma visel aja Ya, ini. full Jadi visel. ada yang banyak di nganu masih pakai peredam peredam foam, peredam busa. Ini cuma pakai visel aja, hasilnya sudah rata-rata sudah pada puas. Puas. Kalau ini tak jamin puas. Daripada dulu yang savingnya kan cuma peredam pintu depan aja. Istilahnya bandingin ya jauh lah istilahnya dengan cuman buat audio depan itu sekarang ambil jalan ngerasain bener-bener beda lah. Jauh. Padahal sama-sama aspalnya. Beda. Ya sudah sampai di bengkel kecil jelek ini. Tapi kerjaannya selalu bagus. Mantap. Oke, thank you. Thank you. Top. Jos.